Salam Pramuka, perkenalkan nama kakak Winda Del Arindi, NIM 2019-143509 dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas FKIP Program Studi PGSD. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas materi mengenai memahami arti kepramukaan dan sejarah kepramukaan. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita perlu tahu dulu apa perbedaan dari pramuka, kepramukaan, dan gerakan kepramukaan. Nah, adik-adik udah ada yang tahu belum apa perbedaannya? Oh, belum ya? Oke, kakak akan kasih tahu ya. Pramuka itu adalah orangnya, kepramukaan itu adalah pendidikannya, gerakan kepramukaan itu adalah organisasinya. Kenapa seperti itu? Karena pengertian dari pramuka ialah singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Sedangkan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik yang menyenangkan. Sedangkan yang terakhir, gerakan kepramukaan adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan. Jadi, perbedaan pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka itu adalah pramuka sendiri, seperti yang kakak bilang tadi, itu orangnya. Kepramukaan itu adalah pendidikannya. Gerakan kepramukaan itu adalah organisasinya. Nah, sampai sini sudah paham apa perbedaannya? Jika sudah paham, kita akan lanjut ke pengertian dari kepramukaan. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak apa pengertian dari kepramukaan itu sendiri? Nggak tahu ya? Oke. Pengertian kepramukaan adalah kepramukaan itu bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari dengan tekun dan bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran dan naskah-naskah dari suatu buku. Atau pengertian lainnya adalah kepramukaan merupakan suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan bagaikan kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan untuk memberi pertolongan bagi yang membutuhkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kepramukaan itu bukanlah sebuah buku atau rumus, melainkan sebuah permainan yang mendidik. Nah, yang mendidik seperti apa? Mendidiknya itu seperti membangun karakter anak-anak pramuka menjadi lebih dewasa kelak ke depannya nanti. Nah, sampai sini udah paham belum? Oke, jika sudah paham, tadi kan kakak udah membahas tentang pengertian dan perbedaannya nih. Tidak lengkap kalau misalkan kita tidak membahas sejarah dari kepramukaan ya. Nah, selanjutnya kakak akan membahas sejarah kepramukaan. Nah, adik-adik, baiklah kita lanjut ke sejarah kepramukaan ya. Nah, kakak mau tanya, ada yang tahu nggak siapa bapak ini? Ya, betul sekali. Beliau adalah Bapak Pramuka Dunia atau Lord Robert Baden-Powell. Beliau lahir di Inggris 22 Februari 1857. Beliau ini juga pernah menulis buku pada tahun 1908, yaitu yang berjudul Scouting for Boys. Ini bukunya, Scouting for Boys. Dan buku ini tuh menyebar ke beberapa negara sekitar seperti Inggris, Belanda, Prancis, dan Italia. Lalu, barulah berdiri organisasi yang bernama Boy Scout yang digagas oleh Baden-Powell sendiri. Lalu kakak mau tanya, kapan sih jambore pertama dilakukan? Ada yang tahu ya? Oke. Jambore pertama itu dilakukan pada tahun 1922 di Olympia Hall, London, Inggris, dan diikuti oleh 27 negara di seluruh dunia. Nah, ada yang tahu juga nggak
Kapan Pramuka masuk Indonesia? Ya, betul sekali. Pramuka masuk Indonesia pada tahun 1923 yang ditandai dengan berdirinya organisasi JIPO atau Jong Indonesisch Paduanderich Organisati di Jakarta. Dan pada tahun 1923 itu juga berdiri organisasi NPO atau Nationale Paduanderich Organisati di Bandung. Barulah pada tahun 1926 organisasi JIPO dan organisasi NPO ini bersinergi menjadi INPO atau Indonesisch Nationale Paduanderich Organisati. Nah, barulah setelah itu diresmikan oleh Insinyur Soekarno yang menetapkan kepaduan seluruh Nusantara menjadi gerakan Praja Muda Karana atau Pramuka. Oke, baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kakak. Maaf apabila pada saat kakak menjelaskan masih ada yang kurang-kurang atau masih ada yang salah-salah. Kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.